akhlaknya kepada para sahabat, akhlaknya ketika menghadapi musuh sekalipun. Ketika Rasulullah berdakwah ke Taif, beliau bukannya disambut, tapi disambit. Ketika itu turun malaikat Jibril, "Ya Muhammad, kalau kau mau orang yang melontari engkau dengan batu, aku hancurkan sekarang juga. Aku timpakan mereka dengan Jabal Uhud biar mati semuanya." Nabi berkata, "Jangan ya Jibril, aku ini diutus bukan untuk menghancurkan orang, tapi aku ini diutus untuk menjadi rahmatan lil alamin." Subhanallah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bahkan orang yang tiap hari meludahi Nabi Muhammad, tiap hari menyakiti Nabi Muhammad, ketika itu dia sakit, demam, panas, lalu Rasul menjenguk dia dengan membawa makanan, sekalipun orang yang Rasul jenguk adalah orang yang selalu menyakiti beliau. Kemudian apa yang terjadi? Dia mengatakan, "Ya Muhammad, sungguh akhlakmu bukan main ya Muhammad. Tiap hari engkau lewat, tiap hari aku ludahi, saya sakiti hatimu. Tapi ketika saya sakit begini, belum ada teman satu orang pun yang menjenguk saya. Engkau malah datang lebih dahulu. Sungguh mulia akhlakmu ya Muhammad. Maka mulai saat ini saksikanlah wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammadar Rasulullah." Akhirnya masuk Islam. Jadi kalau mau berhasil dalam hidup, utamakan akhlak. Ini kunci keberhasilan beliau. Setelah yang pertama, siap menghadapi segala tantangan, siap menghadapi segala kesulitan yang melahirkan pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, lalu mengutamakan akhlak di dalam kehidupan. Sebagaimana sabda Rasul, "Innama bu'ithu liutimma sholihal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang soleh. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW akhlaknya sangat mulia, sampai-sampai Allah saja memuji beliau di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, "Wa innaka la'ala khulqin azim." Sadaqallahul azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pernah Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat mengenai akhlak Rasul, maka dijawab oleh Siti Aisyah, "Kana Rasulullah kana khuluqul Quran." Rasulullah adalah akhlaknya Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, jadi kesimpulannya adalah jika kita cinta kepada baginda Nabi, sekurang-kurangnya kita mencontoh pula kehidupan beliau. Apa yang terpenting dalam kehidupan ini untuk kita jadikan contoh? Dua hal saja. Yang pertama akhlak, yang kedua ibadah. Dan Rasul meninggalkan kita, beliau tidak meninggalkan harta yang banyak, kekuasaan, tapi beliau meninggalkan warisan kepada kita untuk kita jaga, untuk kita pelihara. Apa warisan itu? Warisan yang Rasul tinggalkan prinsipnya ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga ulama adalah ahli waris Nabi.
Kalau demikian, maka untuk meneladani akhlak Rasul, kita harus menjaga warisan Nabi, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Al-Quran dan Sunnah itu tidak hanya kita baca, kita hafal, tapi harus kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, diawali dengan proses belajar kepada para ahlinya. Kepada siapa? Yaitu para ulama. Mengaji barokah jiwamu, marah pusing kacau hilang karunamu. Allah Maha Agung, penuh kasih sayang. Mengaji cinta Al-Quran, supaya kita dapat meneladani akhlak Rasul, berakhlakul karimah, berbudi pekerti dan berilmu. Maka kita harus datang kepada ulama untuk mengaji, mempelajari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sendal jepit dipakai senamat sedikit, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dari Irian Burung Cendrawasih, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.